bicara, menjamah hati mereka dan membawa mereka kembali kepada ajaran yang sehat. Jadi silakan atur waktu. Nah, mari kita lanjutkan dengan kata-kata dari Ibu Dina Solihin. Bisa melihat ya, kita akan bisa melihat di Yohanes 17 ya, ayat 11. Nah, ya. Ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sih yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana seorang murtadin konon katanya ya, Noverena Solihin. Dia bukan seorang murtadin. Demi Allah bukan. Kalau saya perhatikan dia kalau tidak orang mentawai, orang nias gitu ya. Kalau antara dua itu, antara mentawai dan nias. Jadi kalau dikata dia itu adalah seorang murtadin, itu bohong ya. Yang notabene mentawai itu adalah mayoritas Kristen dan nias juga mayoritas Kristen. Nah, dia tinggalnya konon katanya di Sumatera Barat atau di Padang begitu ya. Nah, dia mengatakan bahwasanya dia adalah seorang murtadin. Nah, namun di sini dia malah diserang oleh orang Kristen itu sendiri, kaum muslimin. Orang Kristen malah menyerangnya ya, pendeta-pendeta senior ya, seperti pendeta Esa Soru dan juga pendeta Deking Adas ya. Kalau Deking Adas ini memang orangnya tidak ada sopan santunnya dia ya. Berbeda pendeta Esa Soru, beliau agak lembut santun gitu. Berbeda dengan pendeta-pendeta yang lain. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Apa? Kita anak hasil adopsi karena iman. Yesus sendiri itu memanggil murid-muridnya juga dengan sebutan anak. Di dalam Markus 10 ayat 24, murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Anak-anakku. Yohanes 13 ayat 33, hai anak-anakku. Yohanes 21 ayat 5, kata Yesus pada mereka, hai anak-anak. Kalau dia bisa memanggil murid-muridnya sebagai hai anak-anak, ya tentu murid-muridnya juga bisa menyaut dia, ya Bapak. Nah, kan gitu, itu sapaan penghormatan. Tapi kalau secara teologis tidak benar bahwa dia adalah Bapak kita. Bapak kita satu, yaitu Allah yang di surga. Oleh Wanes Pentakostals, demi kebinasaan mereka, mereka memutarbalikkan kitab suci, kemudian menyimpulkannya secara salah dan menghasilkan Yesus yang lain. Dan Yesus yang lain adalah berhala. Dan berhala tidak menyelamatkan. Yesus yang diajarkan oleh Wanes Pentakostals adalah berhala yang dikutuk di dalam seluruh Alkitab. Jadi orang-orang itu mengajarkan berhala kepada saudara. Nah, mari kita telanjangi berhala yang mereka ajarkan itu, yang mereka comot-comot dari sana sini, menyimpulkannya secara amburadul, kemudian mengajarkannya kepada orang-orang Kristen seakan-akan itu adalah ajaran yang sehat dari kitab suci. Padahal sebenarnya tidak. Oke, silakan perhatikan PowerPoint saya. Kita mulai dari proof text yang pertama. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-43. Aku datang dalam nama Bapakku, saya kasih warna merah di situ, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Nah, saya sudah membuktikan bahwa kalau you mau argu berdasarkan teks itu bahwa Yesus adalah pribadi yang sama, you gagal total.
Karena ayat 31-32 Yesus bilang Bapa adalah seorang saksi yang lain. Alon estin ho marturos, seorang saksi yang lain, dan itu adalah Bapa. Dan saksi yang lain berarti Bapa adalah pribadi yang berbeda dari pribadi Yesus. Jadi you tidak bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Bapa dari Yohanes pasal 5. Nah, pembuktian spesifik atau premis spesifik yang mereka ingin buktikan juga dari teks itu adalah nama Yesus adalah nama Bapa. Seperti yang saudara bisa lihat di kutipan yang saya tampilkan di screen sekarang. Ini berasal dari David Bernard yang saya sudah sering quote. Dia seorang teolog Oneness Pentecostals. Adalah penting untuk dicatat bahwa nama Bapa adalah Yesus. Karena nama ini menyingkapkan secara penuh dan mengekspresikan mengenai Bapa. Lalu dia quote dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-43. Jadi saya tidak ngarang bahwa teks itu dijadikan dasar oleh mereka untuk berargumentasi bahwa Yesus adalah nama Bapa. Itu dari David Bernard. Sekarang kita lihat teks yang kedua. Teks yang kedua ini dari Yohanes pasal 17 ayat 11. Saudara bisa baca sampai dengan ayat 12. Mengatakan gagasan yang sama, tapi demi keringkasan mari kita baca ayat 11. Karena itu sudah cukup untuk mereka jadikan dasar untuk berargumentasi. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, in thy name, in your name, dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, apa bukti bahwa orang-orang Oneness ini menggunakan teks ini sebagai dasar untuk berargumentasi bahwa nama Bapa adalah Yesus? Nah, karena itu saya akan mengajak saudara untuk melihat apa yang dikatakan oleh Rina Solihin. Kalau dikatakan bahwa saya memaparkan segala sesuatunya ya dengan sangat baik, Mungkin. Bohong. Yang benar. itu hanya karena hikmat ya, hikmat yang diberikan oleh Allah dalam berkata-kata. Jadi bagaimana firman Tuhan ya, pikiran-pikiran Tuhan bisa saya transfer ya, bisa saya transfer kepada teman-teman semua dengan gaya bahasa yang sangat-sangat sederhana. Pertama, kamu tidak punya hikmat dari Tuhan. Karena hikmat dari Tuhan tidak pernah memimpin orang untuk mengajarkan ajaran sesat. Jadi itu harus jelas. Itu adalah klaim sesumbar, klaim yang angkuh. Yang sebenarnya kamu tidak punya apa yang kamu klaim. Sebab ingat, Tuhan tidak bertentangan dengan firman-Nya. Jadi kalau Tuhan memberikan hikmat dan roh Tuhan memimpin seseorang, maka yang dihasilkan dan yang diajarkan oleh orang itu adalah ajaran yang akurat dan yang sesuai dengan kitab suci dan yang tidak menyimpang dari ajaran total dari kitab suci. Ajaran yang Anda ajarkan adalah ajaran yang bukan hanya menyimpang, tapi bertentangan dengan ajaran total kitab suci mengenai siapakah Yesus. Jadi Anda tidak punya hikmat dari Tuhan. Anda punya hikmat dari setan. Itu setuju, yes. Walaupun nggak berani ngomong. Tapi tidak punya hikmat dari Tuhan. By the way, kenapa saya komentar begitu? Karena Rina Solihin ini telah dihubungi oleh tim saya untuk ada di dalam dialog dengan saya. Karena saya kemarin di dalam live itu saya mengatakan, memberi dia kesempatan untuk ada di dalam dialog, supaya saya memberikan penjelasan tentang Tuhan yang diajarkan oleh Alkitab. Ajaran totalnya itu Tuhan yang bagaimana. Dan itu tidak kurang dari Tuhan yang Trinitarian. Tetapi dia menolak itu. Bahkan petantang petenteng katanya mau mengundang saya
ke STT-nya di Jakarta untuk berdiskusi di sana. Saya akan ke sana. Kalau memang dia serius untuk mengundang saya ke sana. Ibu Rina Solihin silakan atur acaranya. Nanti tim saya akan kontak lagi. Atur acaranya. Saya akan ke tempat Anda. Kita berdiskusi. Anda boleh bawa berapa orang saja yang Wanes. Boleh bawa berapa orang saja. Dan kita boleh berdiskusi seharian. Hanya khusus tentang alat Tritunggal versus Wanes Pentakostas. Silakan atur acaranya. Saya akan ke sana. Jadi artinya orang ini telah mengeraskan hatinya dan menetapkan hatinya untuk mengajarkan ajaran sesat. Tapi saya akan ke sana bukan demi Anda, tapi demi audiens. Sebab saya berharap dan berdoa melalui pertemuan itu, orang-orang yang menonton atau mengikuti acara itu, yang tadinya telah dipengaruhi oleh ajaran sesat ini, dapat mendengarkan kebenaran, Roh Kudus berbicara, menjamah hati mereka dan membawa mereka kembali kepada ajaran yang sehat. Jadi silakan atur waktu. Nah, mari kita lanjutkan dengan kata-kata dari Ibu Rina Solihin. Bisa melihat ya, kita akan bisa melihat di Yohanes 17 ya ayat 11. Nah, ya, apakah betul Yesus itu adalah Bapa dan Yesus itu sendiri adalah nama Bapa itu sendiri, ya. Nah, kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 11, ya. Saya bacakan untuk kita semua. Peliharalah mereka dalam namamu, ya. Garis bawahi, peliharalah mereka dalam namamu, ya. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. So, siapa namanya? Ya, nama Yesus itu adalah nama Bapa yang diberikan kepada Yesus, gitu ya. Jadi di sini jelas bahwa nama Bapa itu adalah Yesus, ya. Makanya ini bukan sembarang nama. Karena Yesus itu adalah nama Allah itu sendiri, nama Bapa itu sendiri, ya. Jadi betul-betul ini luar biasa. Nama Bapa adalah Yesus. Ini udah clear ya. Ini malaikat loh, ya. Yang menamai Yesus itu malaikat gitu. Bukan Maria kasih nama anaknya Yesus, bukan begitu, ya kan? Jadi saudara sudah nangkap ya. Kata Rina Solihin sok. Jadi siapa namanya? Nama Bapa ialah Yesus. Ini clear loh. Padahal apanya yang clear, Ibu Rina Solihin? Teks itu tidak bilang bahwa nama Bapa ialah Yesus. Yesus hanya mengatakan, aku datang dalam namamu. Atau peliharalah mereka dalam namamu. Yesus hanya bilang begitu. Yesus tidak bilang bahwa nama Yesus adalah Bapa atau nama Bapa ialah Yesus. Yesus tidak bilang begitu. Nah, untuk tiba pada kesimpulan bahwa nama Bapa ialah Yesus, apa yang dilakukan oleh Rina Solihin? Pergi kepada Lukas pasal 1 ayat 31. Dan itu yang tadi saya katakan. Teks-teks itu tidak mengatakan sama sekali apapun di dalam perjanjian baru. Tidak ada satupun teks yang mengatakan bahwa nama Bapa ialah Yesus. Jadi ketika para Wanes ini memperlihatkan ayat-ayat itu, sebenarnya mereka memperlihatkan itu secara berprasangka. Artinya mereka sudah menggiring saudara dengan asumsi bahwa nama Bapa ialah Yesus. Maka mereka perlihatkan ayat-ayat yang kelihatannya ke arah itu, tapi sebenarnya ayat itu tidak ngomong begitu. Ke 11 itu hanya mengatakan bahwa peliharalah mereka di dalam namamu. Ayat itu tidak mengatakan bahwa nama Bapa ialah Yesus. Nah, untuk membuktikan, memperlihatkan kepada saudara bahwa nama Bapa ialah Yesus, apa yang dilakukan oleh Rina Solihin? Melakukan cross reference. Dan cross reference kemana? Lukas pasal 1 ayat 31. Mari kita lihat. Lukas pasal 1 ayat 31. Nah, sekarang sudah lihat di screen. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia. Dan itu sebabnya Rina Solihin tadi mengatakan, ini malaikat yang pesan loh, harus kasih nama anak itu Yesus loh. Jadi karena malaikat pesan harus kasih nama anak itu Yesus, kemudian dia gabungkan dengan Yohanes pasal 17 ayat 11,
aku datang di dalam namamu, karena ada sama-sama ada kata nama di situ, maka nama Bapa ialah Yesus. Nanti saya akan buktikan bahwa kalau kamu bikin cara menafsir yang begitu, maka kita bisa buktikan bahwa nama Yahweh adalah Daud. Tapi mari kita pelan-pelan untuk memberikan respons terhadap premis dangdut ini. Kembali kepada screen saya. Pertama, apa yang tercatat di dalam Lukas pasal 1 ayat 31 yang tadi saudara sudah lihat, termasuk Lukas pasal 1 pun tidak mengatakan, lihat lagi ayat itu, tidak mengatakan bahwa Yesus adalah nama Bapa. Lukas pasal 1 tidak mengatakan begitu. Malaikat itu muncul kemudian memberitahu Maria perihal kelahirannya, termasuk memberitahu mereka untuk menamai anak yang akan lahir itu Yesus. Tapi malaikat itu tidak bilang bahwa kamu harus kasih nama anak itu Yesus karena nama ini adalah nama Bapa. Malaikat itu tidak bilang begitu. Maka kita perlu bertanya, sebenarnya alasan pemberian nama Yesus kepada anak itu apa? Nah, Lukas mencatat hal yang sama, konteks yang sama dengan apa yang dicatat di dalam Matius. Jadi ingat konteksnya sama loh. Ini bukan sekadar melakukan cross reference, tapi konteksnya sama. Dan mari kita perhatikan konteksnya untuk membandingkan sebenarnya tujuan alasan pemberian nama Yesus kepada anak itu apa. Perhatikan di Matius pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kenapa anak itu dikasih nama Yesus? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan kemudian dia quote dari Yesaya pasal 7 ayat 14 mengenai Immanuel. Jadi kenapa anak itu dikasih nama Yesus? Matius dan Lukas bilang dikasih nama Yesus bukan karena itu adalah nama Bapa, tapi dikasih nama Yesus karena itu terkait dengan tujuan dan misi kedatangannya, menyelamatkan umatnya dari dosa dan maut. Even nama Yesus itu sendiri dari kata bahasa Ibrani Yosua atau Yehosua itu berarti Yahweh saves, Yahweh menyelamatkan. Jadi nama itu diberikan kepada anak itu bukan karena nama itu adalah nama Bapa, tapi nama itu diberikan kepada anak itu karena terkait erat secara intrinsik, tidak terpisahkan dengan kenapa anak itu berinkarnasi. Allah pribadi, Allah yang kedua, Allah Tritunggal, berinkarnasi menjadi manusia, terkait dengan misinya, yaitu misi penyelamatan, misi redemptif, misi penebusan. Jadi kalau saudara memperhatikan konteks yang mereka jadikan cross reference untuk membuktikan, menyambung-nyambungkan Yohanes 17 ayat 11, Yohanes pasal 5 ayat 43, disambung-sambungkan dengan Lukas pasal 1 ayat 31. Begitu saudara perhatikan konteksnya, saudara akan dapati konteksnya ngomong lain, orang-orang itu mencomot ayat-ayat itu hanya karena menggunakan kata-kata yang sama untuk mendukung, menyimpulkan premis sesat dari ayat-ayat itu. Padahal Lukas pasal 1 dan Matius pasal 1 itu teks-teks yang paralel, konteksnya sama, pemberitahuan mengenai kelahiran anak itu dan pemberian nama dari anak itu. Malaikat itu jelas menjelaskan alasan anak itu dikasih nama begitu, bukan karena nama anak itu adalah nama Bapa, bukan karena nama Yesus adalah nama Bapa. Tapi ayat itu menyatakan, malaikat itu menjelaskan anak itu dikasih nama Yesus karena itu terkait dengan kenapa anak itu diutus, kenapa anak itu menjadi manusia, yaitu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan maut. Dan Mungkin Bohong. Yang benar. Dan itu sesuai dengan arti dari nama itu. Yahweh saves. Yahweh menyelamatkan. Atau keselamatanku ialah Yahweh. Keselamatan itu datangnya dari Yahweh.
Dengan kata lain, anak itu adalah Yahweh. Jadi kamu jangan menyimpulkan bahwa karena saya bilang anak itu adalah Yahweh, maka anak itu adalah Bapa loh. Jangan bikin kesimpulan dangdut dari presentasi-presentasi saya. Itu kamu kalau menyimpulkan begitu, kamu hanya membuktikan bahwa kamu telah meneguk racun maut dari Unitarianisme. Jadi premis itu gagal total. Tidak terbukti. Tentu setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Bahwa nama Bapa ialah Yesus. Hanya karena kamu nyambung-nyambungin Yohanes 17 ayat 11, Yohanes 5 ayat 43, kamu sambung-sambungin dengan Lukas pasal 1 ayat 31. Ketika konteks dari pemberian nama anak itu yaitu Yesus, dijelaskan secara eksplisit kenapa anak itu dikasih nama begitu, bukan karena nama itu nama Bapa, tapi karena itu terkait dengan tujuan kedatangannya, yaitu menjadi juru selamat yang menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Pembohong kamu itu. PA. Itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Jadi saudara lihat betapa licinnya, betapa liciknya orang-orang ini menggunakan kitab suci. Seperti yang tadi Rasul Petrus katakan, Rasul yang langsung dipilih oleh Yesus, diinspirasikan oleh Roh Kudus, mengatakan mereka memutarbalikkan kitab suci untuk kebinasaan mereka. Tentu setuju, yes, walaupun nggak berani ngomong. Jadi itu clear ya. Itu clear, tidak terbukti. Tidak terbukti bahwa nama Yesus adalah nama Bapa. Nama Bapa adalah Yesus. Tidak terbukti. Demikian tadi kaum muslimin ya. Jadi Noverina Solihin ini ya, ataupun orang-orang Wanes ini ajarannya dari setan menurut Tritunggal. Jadi Kristen sama Kristen saja mereka saling tanduk ya, bingung siapa Tuhan mereka. Lah kok malah yang Islam mau masuk Kristen ya tidak mungkin ya kan. Hanya orang-orang bodoh saja, orang Islam yang sudah fix ya tentang bagaimana Allah itu, sesembahan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya dan tidak serupa juga dengan ciptaannya ya. Dia tidak dapat diperumpamakan dengan apapun, maka dari itu Allah lah satu-satunya Tuhan ya, yang tiada duanya, tiada dua, tiada tiga ya. Jadi di dalam kekristenan ini bingung siapa yang menjadi Tuhan mereka, anak kah, bapak kah, atau bapak itu adalah anak itu sendiri kan? Bingung mereka muslimin ya, sehingga sesama Kristen saja mereka mendebatkan siapa Tuhan mereka gitu. Itulah akibatnya kalau Tuhan dapat diserupakan dengan makhluknya, maka yang terjadi ya gaduh di antara mereka sendiri kan itu. Bahkan itu akan sampai akhir zaman, sampai kiamat mereka tidak akan pernah clear, tidak akan pernah usai tentang polemik yang dimana mereka itu bingung siapa Tuhan mereka. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ridho Disan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi